Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Anugrah Disaputra. Di sini saya akan mempresentasikan materi pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap yang diampu oleh dosen Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, dan Bu Saila Aprilia Murnidayanti, SPN, MA. Sini saya akan langsung menjelaskan materi ya. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 yaitu potongan pajak yang dilakukan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dibayarkan kepada orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri, termasuk karyawan. Pengertian pajak penghasilan PPh itu sendiri secara lengkap tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak nomor 16 tahun 2016. Tujuan PPh Pasal 21 sendiri untuk mempermudah pemungutan pajak penghasilan orang pribadi melalui mekanisme pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan, sehingga pajak dapat dipungut lebih cepat, adil sesuai kemampuan wajib pajak, meningkatkan kepatuhan serta transparansi, dan pada akhirnya menjadi sumber penting penerimaan negara guna membiayai kebutuhan pembangunan. Subjek PPh Pasal 21 ada 5. Yang pertama, pegawai tetap, yaitu karyawan yang bekerja terus-menerus dan menerima gaji secara teratur dari pemberi kerja. Yang kedua, ada pegawai tidak tetap atau tenaga lepas atau orang pribadi yang menerima penghasilan berdasarkan jumlah hari kerja, unit hasil atau borongan. Yang ketiga, ada bukan pegawai, yaitu orang pribadi yang memberikan jasa tertentu kepada pemberi kerja dengan imbalan. Contohnya itu dokter praktek. Dan yang keempat, mantan pegawai, yaitu orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan di masa lalu, contohnya honorarium. Yang kelima, ada penerima pensiun atau pesangon atau tunjangan hari tua, yaitu orang pribadi yang menerima pembayaran tersebut baik secara berkala maupun sekaligus. Penghasilan yang dikenai PPh Pasal 21 ada 4. Yang pertama, gaji, yaitu penghasilan pokok yang diterima oleh pegawai. Yang kedua, upah, penghasilan yang diterima berdasarkan jumlah hari kerja, unit hasil pekerjaan atau borongan. Yang ketiga, ada honorarium, imbalan yang diberikan kepada bukan pegawai seperti tenaga ahli, konsultan, atau pembicara tunjangan. Yang keempat, ada pembicara tunjangan atau penghasilan tambahan yang diberikan kepada pegawai di luar gaji pokok seperti tunjangan jabatan, tunjangan makan, dan tunjangan transportasi. Pihak pemotong PPh 21 yang pertama ada pemberi kerja atau perusahaan dan badan usaha yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium kepada pegawai. Kedua, bendahara pemerintah atau bendahara di instansi pemerintah pusat, daerah yang membayar gaji, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain kepada pegawai atau pihak lain. Yang ketiga, ada dana pensiun dan badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Jika membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, atau pembayaran sejenis. Yang keempat, ada penyelenggara kegiatan atau panitia organisasi yang menyelenggarakan suatu kegiatan dan memberikan honorarium, hadiah, atau imbalan kepada peserta pembicara. Dasar hukum PPh 21, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan beserta perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dan ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang juga mengubah ketentuan tarif PPh orang pribadi. Itu berlaku untuk pemotongan PPh 21. Dan ada juga Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 168 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dan ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak
yang mengatur teknis lebih detail seperti formulir bukti potong. Di sini ada contoh kasus perhitungan PPh 21 pegawai tetap dengan gaji bulanan. Tommy bekerja di Universitas Nusantara. Ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok sebesar 6 juta rupiah. Tommy juga membayar iuran pensiun sebesar 100.000 rupiah. Tommy sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Perhitungan PPh 21-nya gaji sebulan sebesar 6 juta dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5%. 6 juta dikali 5% sama dengan 300.000 dan ada iuran pensiun Tommy sebesar 100.000. Jadi totalnya 400.000 dan penghasilan bersih Tommy sebulan itu sebesar 5.600.000. Penghasilan bersih tadi dikalikan dengan 12 setahun atau 12 bulan sama dengan 67.200.000 dan PTKP untuk si Tommy sebesar 54 juta dan WP menikah 4.500.000 yang digabung menjadi 58.500.000 dan penghasilan kena pajak Tommy sebesar 8.700.000 yang dimana dihasilkan dari eh, penghasilan itu Tommy yang sebesar 67 juta dikurangi dengan PTKP Tommy sebesar 58.500.000 dan dihasilkanlah penghasilan kena pajak si Tommy sebesar 8.700.000 dan PPh 21 dalam setahun itu sebesar 5% dikalikan dengan 8.700.000 PTKP si Tommy tadi dan dapatlah sebesar 435.000 dan yang untuk sebulan 435.000 dibagi 12 sama dengan 36.250. Kesimpulan PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi dalam negeri, baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pesangon, maupun pembayaran lain yang diterima sehubungan pekerjaan atau jasa, di mana pemotongan pajaknya dilakukan langsung oleh pihak pemberi penghasilan seperti pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, penyelenggara kegiatan, maupun pihak lain yang ditunjuk, sehingga mekanisme ini memberi kepastian, memudahkan administrasi, meningkatkan kepatuhan, serta berperan penting sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Eh, Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.